Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan nikmat berupa kesehatan, dan tak lupa pula selawat beriring salam kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Fadlul Mubarak selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonometrika, dan tak lupa pula teman-teman semua yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan saya Yesi Kartika dengan NIM 503200069, kelas 4C Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Jambi. Baiklah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang praktikum time series dengan menggunakan peramalan harga saham untuk 100 periode ke depan berdasarkan model ARIMA. Baiklah, tanpa berlama-lama, untuk tahap pertama, kita akan melakukan pemanggilan data. Data yang telah saya simpan itu tersimpan di D dengan nama data bayu.jk1. Untuk pemanggilan data, bisa kita ketik ri.csp, buka kurung, tanda petik, D, karena tersimpannya di file D, kemudian tanda titik 2, tanda garis miring, nama perusahaan ataupun nama data yaitu bayu.jk1.csp, tanda petik, koma, header sama dengan T tutup kurung. Selanjutnya jika sudah diketik, kita akan running. Running untuk pemanggilan datanya saja. Ctrl R. Baik, sudah muncul untuk semua datanya. Nah, karena datanya sudah muncul tapi belum ada penamaan, jadi kita akan buat penamaan dengan nama data. Sudah diketik di sini dengan nama data, lalu kita running. Oke, sudah. Nah, karena datanya kebanyakan, yaitu berjumlah 557 data, jadi kita akan hanya menggunakan 6 data saja. Jadi kita akan mengetik head, buka kurung data. Data di sini itu penamaan atau yang di atas karena telah kita panggil tadi, kita akan running. Oke, di sini sudah muncul 6 data. Data 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan untuk variabelnya itu ada variabel date, open, high, close, J-close, dan juga volume. Oke teman-teman, karena kita hanya menggunakan satu variabel saja, yaitu variabel volume, jadi kita akan memanggil dengan penulisan data, tanda kurang dari, strip, data, tanda dolar, dan juga volume. Jika sudah akan kita running. Oke, tidak terjadi error. Nah, selanjutnya kita akan memanggil hanya kepala datanya saja, sama seperti data yang di atas tadi. Kita akan mengetik head data. Kita akan running kembali. Nah, bisa dilihat di sini terdapat 6 data. Data pertama berjumlah 6.300, data kedua berjumlah 21.100, data ketiga 109.200, data keempat 134.600, data kelima 488.600, data keenam yaitu 21.100. Oke, sudah. Nah, langkah selanjutnya kita akan membangkitkan ataupun melihat grafik ataupun plot dari data yang telah kita panggil tadi menggunakan TS plot dalam kurung data. TS plot di sini maksudnya itu time series data. Kita akan running. Oke, sudah muncul untuk grafiknya. Bisa kita zoom. Nah, bisa dilihat dari sini yaitu datanya berpusat dalam rata-rata 1. Coba lihat di sini. Rata-ratanya berkisaran di angka 1. Kita hapus dulu. Nah, lanjut ke tahap selanjutnya. Kita akan melakukan identifikasi karena salah satu pemeriksaan asumsi pada model ARIMA yaitu harus stasioner. Nah, untuk package yang akan kita gunakan yaitu package time series ataupun dengan tulisan T series. Untuk menggunakannya kita itu harus menginstal package terlebih dahulu dengan cara klik package lalu install package.
Nah, nanti akan ada nama-nama negara. Kita akan pilih negara Indonesia saja. Kita akan pilih, oke, Indonesia. Nanti jika sudah diklik Indonesia akan muncul nama-nama data, nama-nama package maksudnya. Tinggal pilih saja T-Series. Karena saya sudah mendownload, jadi tidak perlu lagi menginstal ulang package-nya. Oke, jika sudah kita akan running terlebih dahulu. Oke teman-teman, jadi bagi data package yang sudah terinstall itu tidak ada bacaan error. Bisa terlihat seperti ini. Kita running lagi. Nah, seperti ini. Ini berarti sudah terdownload semuanya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan cek menggunakan teknik ADF test. Oke, kepanjangan dari ADF test ini yaitu Augmented Dickey Fuller Test. Langsung saja kita akan fokus pada p-value-nya yaitu p-value-nya 0,01 yang berarti tolak hak 0 karena apa? Karena taraf alpha yang kita gunakan 5% itu lebih kecil, p-value-nya lebih kecil dari taraf alpha itu 5%. Jadi dapat saya simpulkan bahwa tolak hak 0 dan terima hak alternatif. Hak alternatifnya menunjuk pada data itu berarti stasioner. Oke, karena datanya sudah ada, kita akan lanjut tahap berikutnya yaitu tahap pengecekan auto correlation function-nya ataupun pengecekan data dapat dilakukan dengan teknik ACF data. Dan juga kita akan memeriksa apakah model ini memenuhi asumsi atau tidak. Kita akan menggunakan fungsi ACF data. Nah, sekarang sudah ada grafiknya. Bisa kita lihat di sini yaitu untuk leg 1 itu bergaris di angka 0. Jadi untuk leg 1 kita tidak hitung karena berjajar dengan 0. Selanjutnya itu yang melewati garis batas biru ini berjumlah 2, 1 dan 2. Kenapa ini tidak diambil? Karena datanya harus berurutan, leg-nya harus berurutan. Jadi cuma diambil untuk data 1 dan 2 yang ini. Jadi jumlahnya ada 2. Untuk selanjutnya kita akan mengecek untuk PACF data. Kita akan running terlebih dahulu. Oke, sudah muncul, kita akan zoom kembali. Nah, bisa dilihat di sini untuk leg 1 dan 2-nya itu berurutan dan juga melewati garis batas yang biru ini. Untuk leg 3 ataupun seterusnya itu kan tidak melewati batas dan juga untuk yang ini karena tidak berurutan dengan untuk leg 1 dan juga leg 2. Jadi dapat kita ambil untuk hanya dapat diambil untuk leg 2-nya saja. Oke, kita akan mengecek apakah model yang akan kita buat ini memenuhi syarat asumsi ataupun tidak. Kita akan melanjutkan fungsi. Kita akan membuatkan nama fungsinya itu dugaan 1, dugaan 2, dan dugaan 3 dengan fungsi arima dalam kurung data, koma, spasi order, spasi sama dengan spasi C, buka kurung 2,0,2. Untuk 2 di sini maksudnya yaitu 2 ini nilai dari leg dari PACF data. Dan juga untuk 2 yang terakhir ini yaitu untuk data ACF data yang telah kita lihat tadi. Jika sudah, kita akan running untuk dugaan 1. Nah, selanjutnya kita akan mengecek data yang akan kita lihat. Running kembali. Oke, bisa dilihat di package ini. Untuk KR1, AR2, MA1, MA2, dan juga intercept. AR1 dan AR2 ini merupakan nilai dari PACF data, yang 2 ini tadi, sedangkan MA1 dan MA2 merupakan nilai dari ACF, ataupun leg dari ACF yang tadi. Oke, untuk dugaan 2, nah pada dugaan 2 ini kita itu bisa menghilangkan satu dari fungsi, contohnya kita akan menghilangkan intercept, kita akan menggunakan fungsi dugaan 2, arima, data, order, C, untuk proyek yang tetap sama, kita akan menambahkan fungsi include titik min titik false, sama dengan false. Kita akan running. Kita akan melihat lagi datanya, data apakah yang sudah hilang.
Nah, bisa dilihat perbedaan dari data 2 dan juga data 1. Pada data 2 ini tidak ada lagi nilai intercept-nya. Dan juga untuk nilai AR1, AR2, MA1, MA2-nya berbeda dengan nilai AR1, AR2, MA1, MA2 dengan dugaan 2. Bisa dilihat. Baik, kita akan lanjut ke dugaan 3. Nah, pada dugaan 3 ini kita akan menambahkan lagi nilai. Kita akan menggunakan fungsi dugaan 3, A5, data, order sama dengan C, buka kurung 101. Untuk nilai leg ini bisa kita isi dengan dugaan kita ataupun tebakan kita untuk membandingkan dugaan 1 dan dugaan 2. Di sini saya menggunakan leg 1,0,1. Kita akan running. Kita data kembali. Nah, pada data ketiga, yaitu intercept-nya ada kembali, namun untuk AR2 dan juga MA2-nya sudah hilang. Jadi cuma ada AR1, MA1, dan juga intercept. Nah, karena data yang ada dari dugaan 1 sampai dugaan 3, kita tidak bisa mengetahui apakah nilai ini signifikan atau tidak. Kita akan melanjutkan dengan mengecek library LM-test. Untuk library-nya kita akan install terlebih dahulu. Menginstal package yaitu LM-test. Caranya sama seperti data tes Harris tadi. Karena saya sudah menginstal, jadi langsung saja saya akan running. Oke, sudah. Akan running untuk forecast dugaan 1, kita akan melihat apakah data yang kita gunakan, dugaan yang kita gunakan itu signifikan atau tidak. Nah, bisa dilihat pada laman ini, untuk dugaan 1 yang signifikan itu hanya pada data intercept. Coba kita lihat, untuk V-value-nya itu 0,001, yang berarti lebih kecil daripada alpha 5%. Bintangnya ada 2. Oke, bisa dilihat. Lanjut saja kita akan melihat coef test untuk dugaan 2. Running terlebih dahulu. Nah, pada dugaan 2, yang signifikan itu hanya ada 1, yaitu untuk KR2. Karena kan intercept tadi kan pada dugaan 2 kita hilangkan, jadi hanya pada AR2 yang signifikan. Lanjut untuk dugaan 3. Kita akan running. Nah, pada dugaan 3 yaitu untuk AR1, MA1, dan juga intercept-nya semuanya signifikan. Kita lihat alfanya. Oke, dan ini bintang yang menunjukkan itu signifikan atau tidak. Jadi untuk AR1 signifikan, MA1 signifikan, dan juga untuk intercept-nya juga signifikan. Oke. Terkait dengan ini juga bisa kita tambahkan untuk mengecek ataupun menambahkan perbandingan terhadap dugaan-dugaan yang telah kita gunakan. Kita bisa tambahkan untuk dugaan 3. Kita akan tambahkan dugaan 4, dimulai dari sini aja. Bisa kita lihat dari dugaan pertama tadi, dugaan 3, 4, bisa kita copy. Kita akan coba untuk dugaan keempat. Ini kita ganti 4. Selanjutnya untuk leg-nya bisa kita ganti jadi terserah ya, untuk nilai ini saya akan ganti 1, semuanya 1. Kita akan coba running. Oke, untuk dugaan 4 itu kita hanya akan muncul fungsi AR1 dan juga MA1. Untuk coef test-nya kita bisa gunakan lagi dugaan 4. Ini sebenarnya opsional, ini hanya untuk perbandingan dari data 1, 2, dan 3. Kita akan menggunakan data keempat, kita ganti jadi 4. Selanjutnya kita akan running. Nah, pada dugaan keempat itu
nilai AR1 dan juga MA1 juga signifikan. Untuk AR1 2 bintang dan juga untuk MA1 3 bintang. Lanjut, kita akan mengecek apakah dari keempat dugaan ini kita akan mengecek error ataupun residual error untuk memeriksa asumsi ini layak atau tidak untuk dijadikan model ARIMA. Kita akan running dugaan 1, dugaan 2, dan dugaan 3. Lanjut lagi, kita akan membuat dugaan keempat karena tadi kita menambahkan dugaan ataupun model. Tapi nanti jadi 4. Kita akan running pakai sampai 4. Nah, tahap selanjutnya kita akan mengecek apakah model ini layak atau tidak dengan menggunakan fungsi box text. Nah, dengan menggunakan leg 6. Leg 6 ini merupakan standar leg yang akan kita gunakan, yang biasanya berjumlah 6 leg. Kita akan running. Oh, tunggu dulu. Kita akan membuat dulu untuk dugaan keempat. Salin saja. Copy. Itu kita paste. Ganti residualnya jadi 4. Kita akan running satu-satu. 2, 3, 4. Oke. Nah, jika dilihat dari sini, yaitu untuk semua dugaan 1, dugaan 2, 3, dan 4 itu semuanya ada konstanta. Jadi untuk kedugaan 1, 2, 3, dan 4 ini semuanya layak untuk dijadikan model ARIMA. Untuk dugaan 1, itu p-value-nya 0,9916. Untuk dugaan 2, p-value-nya yaitu 0,9486. Untuk dugaan ketiga 0,04591, sedangkan untuk dugaan keempat yaitu 0,001418. Oke, kita akan lanjut lagi ke tahap selanjutnya. Kita akan menguji untuk peramalan pada dugaan 1, 2, 3, dan juga 4. Kita akan tambahkan dulu fungsinya jadi dugaan keempat. Sama seperti tadi, bisa di-copy. Paste. Akan mengubah jadi dugaan keempat. Nah. Oke, perlu saya jelaskan bahwa jika terdapat tulisan library, itu berarti kita akan menginstal package-nya. Package yang kita gunakan itu forecast. Caranya sama seperti yang tadi, yaitu menginstal seperti dengan cara klik package, install package, lalu kita akan pilih negara Indonesia dan juga pilih nama dari package, itu forecast. Baiklah, karena package-nya sudah saya download, jadi tinggal saya running saja. Lanjut kita akan mengecek apakah dugaan satunya ada error atau tidak. Kita akan juga mengecek nilai dari, kita tunggu dulu. Oke, sudah muncul. Kita akan mengecek satu-satu, dugaan 2, 3, dan juga 4. Nah, pada dugaan 1, 2, 3, dan 4 yaitu terdapat nilai ME, RMSE, MAE, MPE, MAPE, MASE, dan juga ACF1. Jadi, untuk semua dugaan kita akan menggunakan model yang RMSE. Karena apa? Karena menurut saya, untuk model RMSE itu sangat memudahkan kita untuk menentukan nilainya itu merupakan nilai terbaik atau tidak. Sedangkan kalau ME, ini kan ada yang negatif dan juga positif. Jadi kita itu sangat ada kendala untuk menentukan nilainya. Jadi kita akan menggunakan nilai RMSE saja. Bisa dilihat pada dugaan 1, nilai RMSE-nya yaitu sebesar 23.594,91. Untuk dugaan 2-nya yaitu 23.786,21. Untuk dugaan 3, 23.824,56. Untuk dugaan 4-nya yaitu sebesar 23.827,35. Jadi,
Untuk data terbaiknya yaitu pada dugaan 1 karena apa? Nilai RMSE-nya kecil. Jadi nilai yang paling kecil itulah yang menjadi nilai terbaik. Oke, untuk nilainya itu 23.594,91. Nah, untuk pengujian peramalannya kita di sini akan menggunakan dugaan 1. Forecast buka kurung dugaan 1 karena apa? Karena tadi moda terbaik yaitu pada RMSE pada dugaan 1. Untuk H, maksud H di sini yaitu pada jumlah data yang akan kita ambil yaitu 100 peramalan untuk hari ke depan tambah 100. Selanjutnya kita running. Oke, sudah muncul datanya. Inilah data peramalan untuk 100 hari ke depan dengan menggunakan model ARIMA. Bisa dilihat data yang pertama dimulai dari data 558. Untuk poin forecast-nya bisa dilihat untuk LO 80, HI 80, LO 95 dan juga HI 95. Baiklah, inilah data untuk harga saham untuk 100 hari ke depan dengan menggunakan model ARIMA. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.